Halo guys, assalamualaikum. Hari ini aku mau masak jangan cuek. Kalian pernah nggak sih dicokot ulo? Aku pernah guys 2 kali. Ini pengalamanku yang kedua aja ya guys yang aku ceritain. Kayaknya itu bulan Oktober deh guys, atau November gitu, aku lupa. Waktu itu pertama kali hujan di tahun itu. Kebetulan hujannya tuh gede banget. Dan aku tuh punya ayam banyak banget guys, yang biasanya aku kandang di luar. Biasanya kan nggak pernah hujan, tiba-tiba hujan, dan aku panik dong, ayamku di luar. Ya aku kandangin, ada gentengnya, tapi kan ya panik aja gitu loh. Dan aku refleks untuk mengecek ayamku dan membuka pintu rumahku yang ada di belakang. Maksudnya lawang guring loh guys. Ketika buka pintu, langsung kakiku disengat sesuatu guys. Aku langsung gembar-gembar raumum guys. Kemudian aku ke kamar tapi masih posisi nangis dan bengok-bengok. Bapakku mencari apa itu hewan apa, dicari pakai senter, ternyata tidak ada. Adanya cuma satu hewan kecil seperti ular, tapi ularnya kecil sekali. Dikira aku nggak apa-apa guys. Setelah 2 jam kemudian kakiku membengkak, membiru, dan aku kesakitan parah. Tengah malam ke rumah bidan sebelah desa nggak mau bukain, terus ke desa yang lainnya lagi mau bukain tapi nggak boleh masuk. Aku cuma disenter dari kejauhan, mungkin karena tengah malam ya mereka jadi takut, dan kami langsung disarankan untuk ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang karena aku sudah kesakitan sekali, kita memutuskan untuk langsung ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit langsung diinfus dengan 4 tusukan jarum yang besar-besar. Setelah 2 jam kemudian baru dapat kamar. Selama semalam itu aku nggak tidur sama sekali karena kaki masih sakit sekali. Setelah tiba di kamar, orang tuaku memutuskan jangan sampai ada yang tahu kalau aku di rumah sakit. Dikarenakan 3 hari lagi ini pemilihan kepala desa, jadinya suasana di desaku tuh sangat tidak kondusif gitu loh guys. Semua orang itu pada panas, jiwanya pada panas karena ada 2 jago. Agak terlihat baik-baik saja, dajinya setiap. Ibuku kan kalau pagi di pasar ya guys, bapakku kalau sore itu di rumah giling padi. Jadinya ya seperti biasa, bapakku di rumah nyelap, ibuku di pasar, dan aku ditungguin temenku kalau pagi sampai sore. Nah malamnya baru aku ditungguin ibuku sama bapakku, karena kalau malam kan nggak ada yang curiga gitu loh, mungkin ya dikira sudah tidur rumah kalau ketutup gitu. Jadi 2 hari itu aku seperti itu, dan tetanggaku nggak ada yang tahu sama sekali kalau aku di rumah sakit. Yang tahu ya hanya keluarga besar kita, lekku, pak deku, udah itu aja keluarga lekku sama ibu deku aja. Setelah 2 hari berlalu, aku diperbolehkan pulang. Ketika aku diboncengin bapakku, tetanggaku itu podo njagong ning angkruk ngono lho guys. Dan mereka baru sadar kalau aku tuh nggak di rumah 2 hari gitu. Kakiku memang sudah sembuh, nggak sakit, tapi masih aboh guys. Maksudnya masih besar, melempuh gitu loh. Dan kalian tahu besoknya aku jadi panitia pemilihan kepala desa guys. Dengan kaki yang sangat bengkak, aku sampai jalan itu tak seret-seret kakiku guys. Sampai ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya aja aku tuh tidak bisa berdiri, dan aku diperbolehkan duduk. Setelah itu partnerku baik sekali guys. Beliau menatakan kardus untuk ditumpuk biar kakiku sejajar dengan aku duduk, biar nggak sakit gitu loh guys. Nah kakinya menggantung kan sakit sekali, dan itu aku seharian penuh dengan posisi seperti itu. Waduh, kaki tambah semakin bengkak, dan berhari-hari masih bengkak saja. Ya nggak sakit tapi masih bengkak, mungkin seminggu lebih kali guys. Cukup sekian ceritaku hari ini ya guys. Terima kasih mau mendengarkan ceritaku yang tidak menarik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, dadah.